Dibesarkan dari keluarga sederhana sebagai salah seorang imigran di Jerman, dengan keterbatasan yang ada, Ozil mampu menjadi salah satu playmaker terbaik di dunia. Berikut Skor Iden mencoba merangkum kembali perjalanan karir Mesut Ozil hingga memutuskan untuk pensiun lebih cepat. Skor Iden merangkumnya hanya untuk antum-antum tercinta. Tumbuh dan berkembang sepenuhnya dari keluarga sederhana, Ozil kecil harus menapaki pedihnya hidup sebagai seorang bocah imigran. Ozil merupakan muslim keturunan Turki yang terpaksa melakukan migrasi. Kondisi perekonomian yang sulit menjadi alasan utama keluarganya untuk melakukan migrasi. Perjalanan darat dan laut dari Turki menuju Jerman mereka tempuh demi asa menemukan kehidupan yang lebih baik di jantung industri Ruhr, Jerman. Namun kondisi kehidupan keluarga Ozil tidak kunjung membaik. Terlebih, ia terlahir pada periode penurunan industri Jerman. Akibatnya, tingkat pengangguran untuk migran mencapai 70%. Namun orang tuanya tetap berjuang demi bisa menghidupi Ozil kecil. Bekerja di sebuah industri dengan bayaran yang sangat rendah, tetap ia jalani demi harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, Ozil kecil terlahir sebagai anak yang pemalu. Sebagaimana bocil-bocil pada umumnya, Ozil kecil menghabiskan waktu dengan bermain bersama bocil-bocil lainnya. Namun yang paling menonjol adalah ia merupakan anak yang sangat terobsesi dengan sepak bola. Bola merupakan candu yang tidak bisa terlepas dari kehidupannya. Kecintaannya pada sepak bola dimulai ketika ia bermain bola di taman favoritnya yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kediamannya. Bahkan jika sudah selesai bermain bola, Ozil akan membawanya pulang dan tidur dengannya. Kecintaannya terhadap sepak bola telah membuat sebagian besar waktu luangnya ia habiskan dengan bermain bola. Ozil mulai berpartisipasi dalam sepak bola di sekolahnya, diikuti dengan mengembangkan bakat dan keterampilannya dalam bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan lokal perbatasan antara lingkungan imigran yang mereka sebut Monkey Cage. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, panas, hujan angin, badai salju, lambat laun telah membentuk mental dan keterampilan Ozil dalam mengolah si kulit bundar semakin berkembang pesat. Akselerasi, kontrol bola, dan umpan ciamik adalah senjata yang terus-menerus ia latih. Impian dan tekadnya untuk mengangkat derajat keluarganya melalui sepak bola terus ia genggam. Disiplin, etos kerja, serta semangat pantang menyerah Ozil yakini dengan harapan mampu meraih kesuksesan melalui sepak bola. Singkat cerita, Ozil tumbuh dan berkembang menjadi sosok remaja pada umumnya, namun sebagai siswa yang pendiam dan pemalu. Asa untuk menjadi pemain sepak bola profesional membuatnya selalu mengintip stadion markas Schalke Veltins Arena melalui jendela kelasnya. Ozil yang dikenal sebagai siswa pemalu akan berubah 180 derajat ketika dirinya berada dalam sebuah pertandingan sepak bola. Saat pertama kali bertemu dengan Ozil, aku harus memastikan usianya. Dia sangat kurus, pendiam dan tertutup di luar lapangan. Namun ketika bermain bola, dia adalah pemain yang ekstrovert. Dia adalah pemain yang paling menonjol. Dia akan membusungkan dadanya. Dia adalah superstar kami. Disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah Ozil dalam berlatih sepak bola akhirnya berhasil membawanya masuk ke dalam skuad inti FC Schalke di usianya yang ke-17 tahun. Masuk ke dalam skuad FC Schalke, Ozil semakin berkembang pesat. Kontrol bola, akselerasi, dan kualitas umpan ciamik menjadikan playmaker yang satu ini mencuri banyak perhatian. Karir Ozil bersama FC Schalke semakin terbuka. Hingga pada tahun 2008, Werder Bremen berhasil mendapatkan tanda tangan Ozil dengan mahar 4,3 juta euro atau setara 73 miliar rupiah. Bermain untuk Werder Bremen, Ozil terlibat dalam 180 laga dan berhasil mencatatkan 55 assist. Konsistensi dan penampilan apik Ozil dalam menjalani laga semakin membuat namanya melambung tinggi. Tidak hanya itu, penampilannya yang impresif telah menyita perhatian Joachim Löw untuk membawanya masuk ke dalam skuad timnas Jerman pada Piala Dunia 2010 yang digelar di Afrika Selatan. Penampilannya bersama timnas Jerman lagi-lagi berhasil membuat Ozil menjadi buah bibir para pengamat sepak bola.
Meskipun gagal membawa timnas Jerman juara, namun Ozil mampu tampil impresif dengan berhasil membawa namanya masuk ke dalam jajaran top assist dalam ajang Piala Dunia dan memastikan tepatnya di antara talenta-talenta muda top Eropa. Karirnya semakin bersinar setelah beberapa klub besar seperti Barcelona, Arsenal, dan MU dikabarkan tertarik untuk mendatangkan talenta keturunan Turki itu. Hingga pada tanggal 17 Agustus 2010, Real Madrid berhasil mencapai kesepakatan dan berhasil membawanya ke publik Santiago Bernabeu dengan mahar fantastis yakni 15 juta euro atau setara 239 miliar rupiah. Di bawah asuhan kepelatihan Jose Mourinho, konsistensi Ozil dalam menjalani laga semakin membuatnya berada dalam performa terbaiknya. Kepiawaiannya dalam mengolasi kulit bundar dan kualitas umpan yang memanjakan striker-striker terbaik Eropa telah membawa namanya semakin dikenal dan dicintai publik sepak bola. Bersama Real Madrid, Ozil mampu menjadi sosok playmaker yang perannya tidak tergantikan. Selama berseragam Real Madrid, Ozil terlibat dalam 159 laga dan berhasil membukukan 27 gol dan 80 assist. Namun pergantian kursi kepelatihan Real Madrid oleh Carlo Ancelotti pada tahun 2013 menjadi alasan utama Ozil harus hengkang dari klub berjuluk Los Blancos itu. Salah satu alasannya adalah Carlo Ancelotti berencana tidak memasukkan namanya ke dalam skuad utama yang akan disusun oleh pelatih asal Italia itu. Kiprahnya pun sebagai playmaker Los Blancos harus selesai setelah Real Madrid berhasil menemui kesepakatan untuk melepas sang mega bintang ke Arsenal dengan mahar 47 juta euro atau setara 741 miliar rupiah yang memecahkan rekor pembelian termahal The Gunners kala itu. Hengkangnya Ozil dari Santiago Bernabeu sempat memunculkan protes dari berbagai supporter. Beberapa pemain termasuk Cristiano Ronaldo juga sempat menyayangkan kejadian tersebut. Karena bersama Ozil, Ronaldo berhasil menjadi mesin yang subur akan gol. Bermain untuk Arsenal, Ozil terlibat dalam 254 laga dan berhasil membukukan 44 gol dan 77 assist. Namun pergantian kursi kepelatihan yang baru membuat nama Ozil mulai tergantikan. Bermain sebagai pemain yang memiliki status gaji tertinggi, Ozil justru selalu mendapatkan komentar beragam dari para fans dan pengamat sepak bola. Ozil adalah kambing hitam yang namanya selalu disebut sebagai penyebab kekalahan The Gunners. Keberadaannya di Arsenal sejak bergabung pada tahun 2013 lalu menyita perhatian publik sepak bola. Minimnya kesempatan bermain yang diberikan sontak menimbulkan isu-isu tak sedap di berbagai media. Terlebih saat pergantian kursi kepelatihan oleh Mikel Arteta, Ozil benar-benar kehilangan jam bermain dan tidak masuk ke dalam skuad yang dibangun oleh Mikel Arteta. Sebagai pemain yang memiliki gaji tertinggi di Arsenal, berbagai isu dan kritik pun timbul. Seperti Ozil dicap sosok playmaker pemalas, tidak memiliki fisik yang tangguh untuk sepak bola Inggris, dan hanya memakan gaji buta saja. Lantas apa sebenarnya yang terjadi? Dilansir dari beberapa sumber, kritik keras Ozil terhadap kekerasan kemanusiaan yang menimpa muslim di seluruh dunia diduga kuat adalah penyebab Ozil tidak diberikan kesempatan bermain dan bahkan dicoret dari skuad yang dibangun oleh Mikel Arteta. Kabarnya pihak klub tidak senang jika pemain mereka terlibat masalah politik dunia. Alasannya adalah hal tersebut bisa merusak citra klub. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ozil adalah pemain yang sangat vokal terhadap isu kekerasan muslim di seluruh dunia. Kepeduliannya terhadap saudara muslim di seluruh dunia ia tunjukkan saat ia memposting pendapatnya terhadap kekerasan muslim Uighur yang terjadi di Cina. Ia menyerukan bahwa saat penindasan yang dilakukan Cina terhadap muslim Uighur, para aktivis kemanusiaan hanya menutup mata dan memilih untuk diam. Postingan tersebut sontak membuat Cina geram. Mereka menganggap bahwa Ozil hanya termakan isu yang tidak kredibel. Cuitannya soal muslim Uighur akhirnya berdampak pada klub tempatnya bermain di Liga Inggris, Arsenal. Pertandingan yang berkaitan dengan Arsenal pun sempat mereka boikot. Bahkan laga besar antara Manchester City melawan Arsenal mereka gantikan dengan rekaman pertandingan klub lain di Liga Premier. Cuitannya terhadap muslim Uighur sempat diperingatkan oleh media Cina. Bahkan kritik keras Mesut Ozil dapat berdampak serius pada klub yang dia bela. Selain itu, pernyataan Ozil dianggap telah menyakiti penggemar dan rakyat Cina. Bak sudah jatuh tertimpa tangga.
Kabar kurang menyenangkan kembali datang menghampiri Mesut Ozil. Pasalnya kesepakatan produsen olahraga ternama Adidas dengan Mesut Ozil yang sudah berlangsung dari tahun 2013 harus berakhir. Hal ini diduga akibat Adidas yang tidak suka dengan citra Mesut Ozil dalam beberapa tahun terakhir yang dianggap selalu bermasalah dan menimbulkan kontroversi. Sebut saja saat Ozil pensiun dari timnas Jerman pada tahun 2018 lalu, Ozil sempat menuding bahwa Asosiasi Sepak Bola Jerman bersikap rasial. Ia mengklaim mendapatkan perlakuan tidak adil hanya karena ia bertemu dengan Presiden Turki Recep Erdogan. Ia dituduh mendukung upaya politis berusia 65 tahun itu untuk terpilih kembali dalam pemilihan presiden. Selain itu, Ozil selalu menjadi kambing hitam saat timnas Jerman tampil buruk dalam menjalani setiap laga. "Aku adalah orang Jerman ketika kami menang, namun ketika kami kalah, aku hanyalah seorang imigran." Ozil kembali menjadi sorotan media sepak bola setelah dirinya yang menolak terhadap kebijakan Arsenal untuk memotong gaji para pemain sebesar 12,5% akibat pandemi virus corona. Menurut media Jerman, alasan lain Adidas menyudahi kerjasamanya dengan Ozil adalah demi meringankan beban finansial mereka yang terkena imbas pandemi corona yang melanda dunia. Ketidakpastian Ozil dalam menapaki karirnya di Arsenal akhirnya berakhir setelah dirinya memutuskan untuk hengkang lebih cepat dengan status pemain bebas transfer pada tahun 2021. Setelah 7,5 tahun petualangan Ozil di Arsenal, gelandang berkebangsaan Jerman itu kemudian menerima tawaran klub Fenerbahce dan resmi menandatangani kontrak barunya selama 3,5 tahun. Karirnya di Arsenal ia tutup dengan surat perpisahan mengharukan untuk para fans Arsenal. 7,5 tahun, hampir 3.000 hari. Aneh rasanya menuliskan surat ini setelah tinggal lama sekali di London. Sejak pertama kali saya tiba di sini, rasanya seperti di rumah. Saya disambut dengan tangan terbuka oleh seluruh staf Arsenal, rekan satu tim, dan yang paling penting adalah dari fans yang luar biasa. Saya akan selalu bersyukur atas keyakinan Arsene Wenger kepada saya pada September 2013. Saya tumbuh sebagai orang dewasa di London Utara, tempat yang biasa saya sebut sebagai rumah. Saya tidak akan pernah lupa akan hal itu. Bersama Arsenal dalam waktu lama membuat saya mengalami perasaan yang naik turun. Setelah lebih dari 250 laga, 44 gol dan 71 assist. Kini saatnya Arsenal dan saya berpisah jalan. Kami secara bersama-sama mengakhiri puasa gelar selama 9 tahun dan kembali mempersembahkan trofi kepada penggemar yang pantas mendapatkannya. Sulit sekali untuk saya mengungkapkan rasa cinta yang saya rasakan untuk klub ini dan penggemarnya. Bagaimana bisa saya mendeskripsikan rasa syukur selama 8 tahun ke dalam satu surat? Saya akan selalu mendukung kalian. Dimanapun kalian bermain, saya akan menjadi gunner seumur hidup. Tidak ada keraguan untuk itu. Hengkang dari Arsenal menuju klub Fenerbahce, Ozil kembali menemukan permainan terbaiknya. Terbukti di musim 2021-2022, Ozil sempat tampil impresif dengan berhasil membukukan 9 gol dari 24 laga yang ia jalani. Namun Ozil kembali memiliki masalah dengan pelatihnya saat itu, Vitor Ferreira. Momen itu terjadi saat Fenerbahce menuai hasil imbang kontra Royal Antwerp. Kala itu pemain berdarah Jerman Turki itu kesal lantaran ditarik keluar di menit ke-66. Pada momen itu, Ozil sempat menendang botol dengan raut wajah yang sangat kesal. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa anggapan bahwa Ozil adalah pemain yang bermasalah dan sangat arogan. Tidak hanya itu, manajemen klub Fenerbahce kabarnya sangat terbebani dengan gaji Ozil yang mencapai 1,2 miliar per pekan. Rentetan masalah itu kemudian membuat karir Ozil kembali meredup. Hingga akhirnya Ozil tidak masuk ke dalam skuad yang dibangun oleh pelatih Jorge Jesus. Ozil akhirnya hengkang menuju klub Istanbul Başakşehir dengan status bebas transfer. Berharap kembali menemukan permainan terbaik di klubnya yang baru, karir Ozil justru semakin meredup. Penyebabnya adalah masalah cedera yang kerap dialami Ozil yang membuatnya tidak dapat tampil konsisten. Hingga akhirnya tepatnya pada tanggal 22 Maret 2023, melalui pertimbangan yang matang, Ozil memutuskan untuk gantung sepatu di usianya yang ke-34 tahun.
Melalui postingan pribadinya, Ozil mengumumkan surat terbuka tentang perjalanan karirnya di dunia sepak bola. Dalam surat terbukanya itu, Ozil mengungkapkan bahwa cedera menjadi faktor utama dirinya untuk memutuskan pensiun lebih cepat. Ozil juga menyampaikan terima kasihnya kepada klub terdahulunya, Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce, dan Başakşehir yang telah memberikan kesempatan dirinya berkarir di dunia sepak bola. Selama berkarir di dunia sepak bola, Ozil berhasil memenangkan beberapa trofi. Di antaranya adalah 1 kali trofi Piala Dunia 2014, 1 kali trofi La Liga, 1 kali trofi Copa del Rey, 1 kali trofi Supercopa Spanyol, 3 kali FA Cup, dan 2 kali Community Shield. Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, tidak bisa dipungkiri bahwa Mesut Ozil adalah salah satu playmaker terbaik di dunia yang namanya akan selalu dikenang oleh para pecinta sepak bola. Kegigihan dan kerja kerasnya pada sepak bola telah membawa bocah yang dulu hidup sederhana, bocah yang dulu dicap sebagai imigran, mampu mengangkat derajat keluarganya dan menginspirasi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Akhir kata saya pamit undur diri. Untuk scorers tetap jaga kesehatan, berbukalah dengan yang setia, karena yang manis belum tentu setia.